Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salia Rahmadani Nursantio dari kelas 2A9 Manajemen. Di sini saya mau akan mempresentasikan tentang anatomi dan faktor-faktor siklus ekonomi. Jadi, anatomi siklus ekonomi itu adalah gelombang naik turun atau grafik naik turun aktivitas ekonomi. Anatomi siklus ekonomi dibagi menjadi 4, yaitu ada ekspansi, ada puncak, ada kontraksi, dan ada palung. Jadi di atas saya ada sebuah grafik yang menjelaskan tentang anatomi siklus ekonomi yang akan saya jelaskan satu persatu dari mereka. Yang pertama ada ekspansi atau gerakan menaik yang biasa disebut dengan uptrun. Ada beberapa kondisi perekonomian menyebabkan uptrun tersebut. Yang pertama ada ekonomi yang mengalami pertumbuhan yang relatif cepat. Yang kedua ada suku bunga yang cenderung rendah. Yang ketiga ada produk domestik bruto atau PDB yang real meningkat. Yang keempat ada tekanan inflasi yang meningkat. Dan selanjutnya ada gerakan menaik ini yang mencapai titik puncak yang biasa disebut dengan kulminasi atau peak, yang biasa disebut dengan peak. Ada beberapa kondisi perekonomian yang menyebabkan peak tersebut. Yang pertama ada ketika pengeluaran mengalami kenaikan, yang ketiga ada investasi dan lapangan kerja melambat tetapi tetap positif. Yang ketiga ada inflasi meningkat. Yang selanjutnya ada kontraksi atau contraction atau biasa disebut dengan downturn. Di dalam downturn ini ada beberapa fase lagi. Yang pertama ada resesi atau recession atau permintaan barang dan jasa yang mulai menurun dengan cepat. Yang kedua ada depresi, itu lebih rendah dari nadir. Yaitu pertumbuhan ekonomi yang terus melemah, jadi lebih melemah. Dalam fase downturn ini ada beberapa kondisi perekonomian yang menyebabkan downturn ini. Yang pertama ada terjadinya penurunan di sebagian besar sektor ekonomi. Yang kedua ada inflasi biasanya menurun. Yang selanjutnya ada palung atau titik terendah. Yang disebut dengan nadir. Terdapat beberapa kondisi perekonomian yang menyebabkan nadir tersebut. Yang pertama terjadinya upaya pemulihan perekonomian atau memulai kontraksi baru. Yang kedua ada pertumbuhan ekonomi kembali menjadi positif. Yang ketiga inflasi meningkat. Yang keempat pertumbuhan lapangan kerja yang mulai meningkat. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi siklus ekonomi. Yang pertama siklus jangka pendek atau kitchen cycle. Pengaruh alamiah, yang pertama ada iklim, kedua ada pengaruh sinar matahari, yang ketiga ada curah hujan, yang keempat ada kekuatan angin, yang kelima ada gelombang laut. Terus pengaruh adat istiadat atau kebiasaan. Pengaruh bulan Ramadan atau hari raya Lebaran terhadap perekonomian Indonesia. Yang kedua ada siklus jangka menengah atau jugular cycle. Faktor eksternalnya yaitu ada siklus bintik matahari atau sunspot. Yang selanjutnya ada siklus jangka panjang atau kondratif cycle. Ditemukan dan diterapkannya suatu teknologi baru atau invention atau innovation. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.